buka VS Code pada Anaconda Navigator. Setelah itu kita open folder, pilih folder yang sudah kita buat sebagai tempat dari file kita nantinya. Buat folder bertipe .py, lalu kita masukkan codingannya. Kemudian kita klik Ctrl Shift P, lalu pilih Select Enter, kemudian kita pilih pada bagian base. Kemudian kita beralih ke Anaconda lagi, kita pilih pada bagian terminal. Lalu kita masukkan YOLOV Ultralisk Peak yang sudah kita salin. Kemudian program akan mendownload. Setelah program selesai mendownload, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari per baris coding. Fungsi dari tiap baris coding ini. Bagian pertama itu fungsinya sebagai mengimport library logo V8 dari Ultralisk. Kemudian baris kedua ini yaitu fungsinya untuk mengimport OpenCV untuk webcam dan tampilan video. Selanjutnya model sama dengan YOLO itu untuk membuat model YOLO Nano. Lalu cap sama dengan CV2 itu untuk membuka webcam default atau kamera utama. Nah, bagian dari counter ini itu untuk menyatakan variabel jumlah dari masing-masing objek. Kemudian counter IDS itu untuk ID yang sudah dihitung atau menyimpan objek ID-nya agar tidak dihitung dua kali seperti itu. Kemudian pada bagian target class ini yaitu untuk menampilkan directory objek yang ingin dideteksi. Misalkan nih, cellphone akan ditampilkan sebagai HP, book akan ditampilkan sebagai book, dan bottle akan ditampilkan sebagai bottle. Kemudian pada bagian nama Windows. Nah, window name digunakan untuk nama Windows tampilan. Lalu bagian full screen window ini tuh digunakan untuk membuat window. Dan pada bagian CV set window ini property digunakan untuk mengatur window menjadi full screen. Selanjutnya pada bagian walkthrough ini merupakan bagian loop utama dari program, di mana read frame sama dengan cap.read itu digunakan untuk membaca frame dari webcam. Nah, if not read, jika frame gagal dibaca, maka program akan berhenti. Lalu kita akan pada bagian ambil ukuran frame, ini tuh bagian untuk mengambil tinggi dan lebar dari si frame. Nah, bagian selanjutnya ini digunakan untuk posisi garis di tengah layar. Selanjutnya ada result sama dengan model. Ini digunakan untuk melakukan tracking objek. Kemudian frame ini akan digunakan untuk frame yang diproses. Bawahnya persis sama dengan true yang digunakan untuk menyimpan ID tracking dari objek. Dan con sama dengan 0,5 yang digunakan untuk konfidensi minimal itu 50%. Selanjutnya, gambar garis vertikal. Bagian ini CV.line itu akan digunakan untuk frame tempat garis itu gambar. Lalu line X ini akan digunakan fungsinya untuk titik awal garis, dan line X high ini akan sebagai titik akhir dari garis. Kemudian angka ini akan berfungsi sebagai pemberi warna kuning pada garis vertikal, dan angka 4 akan sebagai itu ketebalan garis. Lalu pada bagian box ini sampai ke proses ini untuk mengambil data hasil deteksi. Nah, bagian box ini untuk coordinate bounding dari box. Bagian IDS ini untuk ID tracking object, dan bagian process ini untuk class dari objek. Selanjutnya, bagian for box ini yaitu untuk melakukan perulangan info setiap objek yang terdeteksi. Selanjutnya, bagian X1 Y1 sampai model names ini tuh untuk mengambil koordinat bounding dari objek dan mengambil nama class objek. Kemudian bagian if class name, bagian if class name itu untuk memfilter objek dan hanya objek dalam target class yang diproses. Bagian di tengah objek ini itu untuk menghitung titik tengah objek pada sumbu X. Selanjutnya pada bagian bounding box itu untuk menggambarkan kotak hijau di sekitar objek. Ini untuk warnanya dan ini untuk ketebalannya. Selanjutnya pada bagian label ini itu digunakan untuk membuat teks label objek beserta ID dari si objeknya. Pada bagian CV4 teks sampai bawah ini untuk menampilkan teks label di atas objek seperti tadi. Pada bagian if object ini untuk mengecek apakah ID objek sudah pernah dihitung atau belum. Nah, selanjutnya pada bagian call IDS ini untuk menyimpan ID objek callist agar tidak dihitung lagi. Selanjutnya pada bagian if, elif, dan elif ini itu untuk menambahkan jumlah objek sesuai dengan kelas dari
HP, buku maupun botol. Kemudian pada CV2.rectangle ini untuk membuat background hitam untuk tampilan dari counternya. Pada bagian ini CV2.text sampai di botol digunakan untuk menampilkan jumlah objek ke layar. Ini untuk menampilkan jumlah HP, ini untuk menampilkan jumlah buku, untuk menampilkan jumlah dari botol. Selanjutnya pada bagian CV2.ims show itu untuk menampilkan video hasil deteksi ke window. Lalu pada bagian if CV2.wait ini untuk jika tombol FC ditekan maka program akan berhenti. Nah, pada bagian tab.realize ini untuk menutup webcam dan menutup seluruh window di OpenCV seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan merunning program ini. Apakah berjalan dengan baik atau tidak? Klik pilih. Baik, ini adalah hasil output dari codingan saya, di mana di sini buku terdeteksi sebagai buku dan terhitung 1, dan botol terdeteksi sebagai botol, dihitung 1 tiap ID-nya. HP pun terdeteksi sebagai handphone, dihitung 1 tiap ID-nya.